Senang sekali kalau kita itu boleh ada dalam hadirat Tuhan. Betul tidak? Sangat senang. Saya selalu mengajarkan begini kepada banyak orang. Coba cek ya, cek betul. Kalau ada di antara kita masih lebih senang di tempat pesta, lebih senang kalau diajak shopping, dibayarin lagi. Lebih senang kalau ada orang yang hampir tiap hari ngajak makan gratis. Aduh. Tapi kita tidak lebih senang untuk tinggal dan menikmati dalam hadirat Tuhan. Berarti ada yang salah dalam hidup kita ini. Betul atau tidak? Itu yang selalu harus kita cek di hidup kita. Maka itu satu kali Daud bermazmur. Jauh lebih baik, lebih indah satu hari. Masih ingat? Di pelataran Tuhan, dalam hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau hati saudara dan hati saya sudah yakin bahwa tidak ada tempat yang lain yang lebih menyenangkan kecuali dalam hadirat Tuhan, berarti hidup kita sudah benar di hadapan Dia. Katakan amin. Hidup kita sudah benar. Bukti. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 7, Tuhan tuh ngomong begini, kok saya dibuka ya. Lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Kan aneh. Betul nggak? Aneh nggak bagi orang dunia? Hah? Di rumah duka kan lebih enak. Karena di situ dikatakan kita bisa belajar arti hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya menemukan suatu kesukaan, suatu kesenangan, suatu keindahan, suatu kenikmatan, kalau kita bisa ada dalam hadirat Tuhan, rindu Dia, rindu firman-Nya, hidup sudah aman dan betul. Itu selalu harus kita cek. Saya percaya semua kita punya pengalaman. Entah diajak orang atau kita ngajak orang. Ayo ikut persekutuan doa. Ayo ikut kebaktian. Itu loh, ada seminar. Ayo kita belajar firman Tuhan. Orang yang gak merasa butuh Tuhan, orang yang belum pernah menemukan suatu keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, kalau kita bisa di hadirat Tuhan, biasanya orang itu jawabnya apa? Ayo, yang umum kok. Sibuk. Betul gak? Sibuk. Ternyata kata sibuk itu hanya alasan. Lalu sebenarnya apa? Nah, ternyata ini yang betul. Sebenarnya adalah prioritas. Tahu kata prioritas? Lebih utama siapa? Buktinya, maaf ini ya, ini bukan menghakimi, tapi ini fakta. Buktinya, kalau orang itu sudah divonis sakit A, sakit B, lalu harus opname di rumah sakit, bisa kok belajar Alkitab, ikut kebaktian online di rumah sakit, bisa nggak? Bisa tanya, bisa nggak? Nah, berarti kata sibuk itu nggak ada. Itu cuma alasan. Yang ada adalah siapa prioritas dalam hidup kita. Ini yang kita harus tahu. Prioritas kita apa? Hari ini di anggota Anggur Baru cukup banyak yang gak bisa datang karena kurang sehat. Kita nanti berdoa supaya mereka bisa nangkep isi hati Tuhan. Dalam perjalanan ke sini tadi, kami di Grab, atau seorang anak
Oh, Ibu Nababan dari Jambi ya, dari Pekanbaru hadir. Puji Tuhan, belajar firman Tuhan ya Bu. Ya tadi pagi dapat berita, ternyata BPJS Ibu sudah bisa selesai. Dan mungkin dalam minggu ini Ibu akan dibawa ke rumah sakit untuk jalani kemo. Ibu Nababan tidak sendiri. Kami semua keluarga dalam Kristus sehati. Puji Tuhan, saya lanjutkan. Tiba-tiba anak saya telepon, Pap, saya didiagnosa dokter begini begitu. Doakan. Nah, doa saya membuat dia kaget. Saya doa apa? Saya nggak minta sembuh. Karena Tuhan sudah menyembuhkan. Sejak dia dicambuk. Masih ingat nggak 1 Petrus 2:24? Oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh atau akan sembuh? Sudah. Lalu apa yang saya minta? Papa, ajari anak saya ini bisa mendengar suaramu sehalus apa. Kenapa Papa izinkan ini terjadi? Coba bayangkan ya saudara, di dunia ini tidak ada pribadi lain selain Papa kita. Apa itu? Satu-satunya manusia di dunia atau alam semesta ini yang bisa tahu jumlah rambut di kepala kita itu berapa. Siapa itu? Papa di sorga. Saudara, pertama kali saya belajar itu saya tuh tertawa. Maaf loh. Kalau ada orang bisa ngitungi rambut di kepalanya orang, itu nganggur gak orang itu? Maaf. Loh, betul gak? Ya, ngapain ngitung rambut di kepala? Lalu Papa berkata, kalau rontok satu saja, dia tahu. Itu luar biasa. Saudara tahu gak arti firman itu? Berarti Papa kita teliti gak terhadap kita? Recording in progress. Oh, kenapa ini? Oh, tadi lupa ya, nggak direkam. Siapa hostnya? Oke, bentar. Ada ini. Coba nggak mau keluar cuy ini. Coba kenapa cuy? Oh, Loh? Di bawah harusnya nih Pak. Oh, di sini ya. Oh, itu. Oke, ya. Udah, saya lanjut. Jadi artinya Papa itu teliti dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Sangat teliti. Jujur loh saudara. Diri kita sendiri. Dengar ya. Diri kita sendiri. Tidak bisa teliti loh melihat ke dalam sendiri. Betul tidak? Apalagi kurang ajarnya yang namanya manusia ini. Ayo jujur. Ini pertanyaan yang gak enak. Tapi saya ingin ibu-ibu, saudara yang di rumah juga semuanya jawab. Ayo jujur ngaku. Mana lebih teliti? Kita ngelihat ke diri sendiri atau kita ngelihat salahnya orang? Ayo mana lebih teliti? Itu kurang ajar betul kita ini. Iya toh. Kalau ngelihat salahnya orang itu bisa tersusun rapi, begini, begitu, begitu. Tapi kita susah ngelihat diri sendiri. Maka itu kalau Papa berfirman, selai rambut di kepalamu, itu terhitung jumlahnya. Lalu saya katakan pada anak saya itu, apalagi kalau diizinkan ada sakit ini di tubuhmu. Papa nggak minta kamu sembuh, kamu bisa sembuh kok. Yang Papa minta kepada Roh Kudus supaya kamu mampu mendengar suaranya selembut apa, sehalus apa. Sebab kitab Mazmur berkata, firman-Mu itu menyembuhkan. Firman, tidak ada yang lain. Selama COVID ini apalagi kalau kita lihat Indonesia di hari terakhir ini ngeri loh. Ya enggak. Itu gara-gara duableknya orang-orang yang susah diatur. Betul tidak? Ya kan sudah dilarang pemerintah. Sejak tanggal 6 Mei yang lalu. Jangan mudik. Ya ampun sekarang. Dampaknya ngeri sekali.
Sudah tenang-tenang seharusnya. Aduh. Nah itu loh, karena bandelnya itu tadi. Nah, saya tiap hari ada berita yang masuk. Orang yang kena COVID. Yang saya kenal, juga yang saya nggak kenal. Semua yang isolasi mandiri, yang di rumah sakit, saya cuma ngomong. Nikmati firman dan makan firman sepanjang hari. Itu obat. Betul tidak? Itu kesempatan. Seringkali kita berkata sibuk. Nah, ini ada beberapa saudara saya yang positif sedang mendengarkan juga. Ayo makan firman. Coba saudara buka ayat ini. Mazmur 107 ayat 21. Itu bukti firman itu menyembuhkan. Firman itu obat. Firman itu kehidupan. Mazmur 107 ayat 21. Oh, di daerah Ibu Nababan hujan. Mudah-mudahan tidak terganggu sinyalnya. Mazmur 107 ayat 21. Bentar. Ada yang sudah dapat? Tolong dibacakan. Karena di layar sini belum keluar. Ya, boleh? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, itu setelah Tuhan buat mujizat. Bersyukur. Coba lihat mulai ayat 17. Lanjutkan Imelda ayat 17 sampai ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Oh, ampuni kami Tuhan. Terus? Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Ya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Amin. Mereka. Berseru-serulah mereka. Terus? Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Nah, saudara tolong ya. Semua kita, apalagi yang sedang menderita sakit. Ayo hari ini kita melihat firman ini, berseru kepada Bapa. Perbaiki hidup, tingkah langkah yang salah. Sudah sampai gerbang maut pun masih ada kesempatan. Terus? Ya, lanjut. 20. Disampaikannya firman. Nah, ini loh. Disampaikannya firmannya terus. Dan disembuhkannya mereka. Amin. Saya ulangi lagi. Disampaikannya apanya? Firmannya. Dan Disembuhkannya. berarti firman itu apa? Obat. Obat. Apalagi sekarang sosial media luar biasa. Yang sedang isolasi mandiri, usahakan cari khotbah dari banyak hamba-hamba Tuhan di sosial media saudara. Betul tidak? Ada. Saya bilang kepada mereka yang isolasi mandiri, paling tidak bisa 5-6 khotbah kamu makan setiap hari. Dan firman itu menyembuhkan. Ayo coba baca bareng-bareng ayat 20-nya. Yang di rumah juga. Tolong yang siapa ini? Setiawan. Tolong tayangkan bahasa Jawanya ayat 20-nya. Ayo semuanya baca sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Firman itu obat. Saya baca terjemahan yang lain, AYT. Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta dilepaskannya mereka dari liang kubur. Terjemahan lama, disuruhkannya firman-Nya, serta disembuhkannya mereka, mereka itu, dan dilepaskannya mereka daripada kebinasaannya. Wih, PS, ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya dan meluputkan mereka dari liang kubur. Nah, saudara masih ingat kisah perwira di Kapernaum? Lukas 7. Apa yang perwira itu minta? Cukup katakan satu kata firman saja. Maka itu yang sakit, mudah-mudahan anggota anggur baru yang gak sempat hadir karena sedang sakit. Firman.
Sudah jangan cari yang lain. Doa-doa saja nggak cukup kalau nggak ada firman yang kita dengar. Betul tidak? Firman. Itu yang Tuhan inginkan. Ini bahasa Jawanya. Gusti marasake. Ya, menyembuhkan marasrono pangandikani dengan perkataannya. Lan ngentas wong mau saka kubur. Puji Tuhan untuk janjinya yang luar biasa. Firman. Maka itu saya ngomong lagi. Yang selalu berkata aku sibuk, aku sibuk. Diajak cari Tuhan, sibuk. Diajak ikut doa, sibuk. Tapi begitu sudah tergeletak di ranjang rumah maupun ranjang rumah sakit. Ngomong sibuk lagi? Sibuk apa? Kok usah begitu? Jadi firman, saudara, firman. Itu dia. Ada yang kesaksian dari Lampung. Akhir 2018 terkapar. Puji Tuhan. Firman. Sampaikan kepada semua orang yang sedang dinyatakan positif. Jangan gelisah, jangan panik. Ini waktu yang paling tepat untuk kita merenungkan firman. Katakan amin. Makan firman sebanyak-banyaknya. Nah, tema yang kita pelajari hari ini. Belajar untuk hidup berkenan kepada Bapa. Apa itu kata berkenan? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Itu dia. Maka itu kalau hari ini ada yang minta izin karena mau check up, istri mau melahirkan, ya nggak apa-apa karena masih bisa tersimpan firman-firman Tuhan ini di Instagram, di Facebook. Maka itu yang hanya punya Zoom, maaf ya saya ngomong, yang hanya punya Zoom, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, coba lihat di YouTube. Karena di Zoom ini nggak bisa dilihat lagi rasanya ya. Nah maka itu jangan puas. Hanya belajar lewat Zoom sekali saja. Jangan. Tapi ayo terus. Puji Tuhan Pak Roni dari Sungai Kehidupan gabung lewat Instagram. Nah bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Karena kalau kita berkenan kepada Tuhan, hidup ini luar biasa. Tuhan akan nyata di hidup ini. Kita baca ayat ini. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Daud itu luar biasa di mata Tuhan. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Puji Tuhan, anak saya dari Nabi David, Papi senang kamu gabung belajar firman Tuhan ini. Ya. Oke, silakan dibaca. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan. Oh, mana yang lain suaranya yuk? Ayat 22. Ya. 13 ayat 22. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Kita bahas dulu. Waktu Papa di surga bicara ini kepada Samuel. Jadi firman ini disampaikan Papa kepada Samuel. Setelah Saul disingkirkan, karena Saul gak nurut. Lalu Papa datang kepada Samuel. Sam, aku sudah ketemu penggantinya Saul. Yaitu Daud, anaknya Isai di Bethlehem. Kesana kamu. Nah yang hebat. Coba ini renungkan. Ini hal yang sangat luar biasa. Dia itu orang yang berkenan di hatiku. Coba beri saya kalimat lain. Berkenan itu apa? Ayo. Memang agak sulit. Karena kata berkenan. Percaya. Layak. Ayo. Ada lagi. Menyenangkan. Apalagi? Berkenan. Coba saudara ya. Kita harus tanya disukai.
Ini anak saya Frankie disukai, betul. Layak, menyenangkan, apalagi. Ayo. Yang di rumah boleh nulis. Ya. Obey, taat. Iya. Semua kita, baik anak-anak kita, baik kalau kita pimpinan, kita punya karyawan, kalau nurut senang nggak? Senang, berkenan. Kata berkenan itu adalah cocok dengan hati Tuhan. Pas. Berkompromi. Betul, disukai. Ya. Nah pertanyaannya, kita sudah gitu nggak sih kira-kira dengan Papa di surga? Ayo masing-masing kita tanya. Kita sudah menyenangkan Papa enggak? Kira-kira kita ini disukai Papa atau tidak? Kira-kira kita ini cocok enggak dengan hati Papa? Selaras dengan hati Tuhan. Cocok. Diterima. Disayang. Oke. Woi, banyak ini yang komentar. Berkenan itu layak. Iya, cocok dengan hati Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 2 dikatakan yang melakukan segala kehendak-Ku. Saya baca terjemahan TSI. Tetapi waktu Yahweh menurunkan Saul dari takhtanya, Dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Aku sudah tahu tentang Daud anak Isai itu. Bahwa dia inilah yang bahwa dia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginan hatiku. Ini terjemahan sederhana Indonesia TSI. Saya ulangi, bahwa dia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Oh, hebat sekali. Roh Kudus, kami mau punya hati seperti ini. Amin enggak, Saudara? Ayo. Saya ulangi lagi kalimat ini ya. Bahwa dia mempunyai hati yang sesuai ya dengan keinginan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Pertanyaan saya. Waktu Papa di surga bicara tentang Daud kepada Samuel. Coba dengar ya, ini pertanyaan penting. Yang di rumah juga perhatikan. Ketika Yahweh Tuhan bicara tentang Daud kepada Samuel, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih atau belum? Belum. Ya, belum. Belum, ini yang saya kaget. Biasanya kita memuji seseorang setelah apa? Setelah ya orang itu dekat dengan kita, betul nggak? Baru kita bisa ngomong, lah ini belum. Jadi Daud dipanggil aja belum, apalagi dipilih, apalagi diurapi, belum, semua belum. Dia masih jadi anak gembala. Saudara bayangkan. Nah, ini penting sekali. Kok bisa Papa memberi penilaian Daud sehebat ini? Siapa bisa jawab? Kenapa? Biasanya kita menilai seseorang setelah kita tahu hasil kerjanya toh. Loh, betul tidak? Ini belum dia apa-apain kok. Ayo, siapa bisa jawab? Ini luar biasa, saudara. Milikilah sikap Daud ini. Ayo, bagaimana? Karena Daud bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan? Bukan. Bukan. Itu nggak ditulis. Kalau bergaul karib ada yang lain. Ayo, yang lain jawab. Karena Papa tahu hati Daud. Daud rendah hati. Ini ada komen yang di Zoom. Betul. Karena Daud selalu menyembah, bernyanyi untuk Tuhan. Iya, dalam penggembalaannya dia selalu menghampiri Tuhan. Oke? Saudara, karena tidak ada satupun pribadi di dunia ini selain Papa di surga yang paling tahu hati manusia. Betul, Ibu Melati dari Surabaya, Tuhan melihat hati Daud. Nah, pertanyaannya, tapi jangan
nunjuk orang lainnya. Masing-masing kita tanya, ayo kira-kira. Kalau malam ini Papa di surga nilai hati kita. Ya. Kira-kira ada enggak yang sudah Daud alami itu kita alami? Papa bisa berkata begitu kepada kita. Oh, aku tahu kamu itu begini. Oh, aku tahu kamu itu begitu. Kira-kira penilaian Papa di surga terhadap saudara dan saya malam ini. Jangan bilang besok, kemarin, sekarang ini loh. Yang di Belanda, siang ini. Gitu ya. Supaya enggak marah nanti orang Belanda ini. Tuh kata ada yang bilang cemburu itu. Kira-kira sekarang ini kalau Tuhan nilai kita tuh yang gimana ya? Saudara, ini perkara serius. Papa kita tuh hobinya ngecek hati. Itu hobinya Papa di surga. Coba baca dulu satu ayat ini. Yeremia 17 ayat 10. Aduh, ini firman saya suka sekali. Oke, ini anak saya dari Jakarta komen. Karena Daud pernah selalu bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Betul, luar biasa. Oke. Ayo, Yeremia 17 ayat 10. Semua kita membaca. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wih, hebat sekali. Jadi Papa kita itu hobinya tidak hanya memberkati kita, hobinya tidak hanya menyembuhkan kita, hobinya tidak hanya menolong kita, tapi ada hobi yang lain. Penguji hati dan penyelidik batin. Kira-kira kalau saya pakai istilah sekarang. Kalau ada orang baik pejabat, pengusaha, tiba-tiba didatangi KPK. Langsung mikirnya apa? Ayo, didatangi komisi ya. Yang KPK bagian korupsi kira-kira apa? Mikir apa? Diselidiki ya enggak? Nah, Itu ketahuan. ketahuan. Nah, bisa nggak saya katakan Tuhan itu KPK-nya hati loh. Suka nyelidiki. Oke, saya baca terjemahan AYT. Aku Yahweh menyelidiki hati dan menguji batin. Oh sama. BIS. Aku Yahweh menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah langkahnya. MLT. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia. Wih, luar biasa. Jadi saudara, kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Betul atau tidak? Loh, saya tanya, betul atau tidak? Betul. Kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Dia tahu kok. Puji Tuhan, dia nggak pernah periksa dompet kita, tapi yang diperiksa hati kita. Kenapa? Ya langsung tahu. Jangan lagi yang di dompet, yang di saldo aja dia tahu berapa kok. Lu serius saudara? Maka itu yang punya konsep salah ya. Jangan berkata, oh aku memberi sekian banyak kepada Tuhan. Ingat pelajaran memberi persembahan. Kalau kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yang ngitung itu bendara gereja. Tuhan gak pernah ngitung itu. Yang Tuhan hitung yang masih di bank. Mati kita. Ngerti gak maksudnya? Maka itu kalau ada orang bisa memberi banyak, Tuhan gak akan ngitung itu ya. Jelas ya? Maka itu jumlah sedikit yang diberi bukan jumlahnya, tapi hatinya bagi Tuhan itu. Nah begitu pula Daud ini. Karena Papa kita hobinya itu penguji hati dan penyelidik batin. Habis kita. Saudara, kenapa di dunia nggak ada hakim yang adil?
Karena hakim dan jaksa tidak bisa selidiki dan baca hati orang. Seandainya Tuhan memberikan otoritas kuasa kepada hakim dan jaksa untuk bisa membaca hati orang, maka pengadilan di dunia hanya sekali langsung selesai. Betul tidak? Karena hakimnya, jaksanya tahu isi hati orang itu. Maka itu hanya Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Artinya hidup yang tulus, hidup yang jujur, hidup yang apa adanya. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah jaim-jaim, tahu kata jaimnya? Nggak usah. Sudahlah apa adanya saja. Bahasa Indonesia bagus loh. Tahu nggak bedanya apa adanya dan ada apanya? Beda loh itu. Betul nggak? Bedanya jauh sekali. Nah, jangan coba-coba ada apanya dengan Tuhan. Wih, jahat sekali. Tuhan itu tahu. Nah, itulah Daud. Nah, maka itu saudara tidak ada khotbah gini. Saudara, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, lakukan 10 hal ini. 1, 2, 3. Nggak ada. Untuk saudara dan saya bisa berkenan kepada Tuhan, hanya punya kalimat ini saja. Kondisikan hati kita masing-masing sedemikian rupa sampai Tuhan bilang, cukup aku kenal kamu sudah. Amin. Cuma itu saja. Dan itu gak bisa dibuat-buat loh saudara. Oke, saya percaya selama kita hidup. Coba perhatikan ya yang di Zoom, Instagram, Facebook, maaf. Pasti semua kita pernah bertemu mungkin 10 kali, 20 kali ada orang-orang tertentu yang datang bicara, waduh, kelihatan bagus rohani sekali. Tapi kalau orang itu pura-pura kita bisa rasa enggak? Bisa sekali. Bayangkan. Kita aja bisa tahu kok kalau orang itu pura-pura. Apalagi Tuhan. Betul? Maka itu belajar terbuka. Jujur kepada Tuhan. Nah, dari ini saya belajar begini. Siapa masih ingat peristiwa Kejadian 3? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus mereka ngapain? Sembunyi. Begitu mereka sembunyi, Papa tanya enggak, hei manusia, di mana engkau? Betul? Saudara, dulu saya mikir, ya Tuhan cuma ngetes saja. Mereka di mana? Ternyata betul-betul Tuhan nggak tahu. Kalau kita bersembunyi, artinya kita menarik diri dari hadapan Tuhan, atau kita sengaja tidak mau bertemu Tuhan. Tolong dicatat ya semua kita mulai hari ini. Tuhan betul-betul nggak tahu kalau kita menyembunyikan diri. Kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu. Emak Tuhan itu nggak tahu karena kita sengaja. Ini yang luar biasa. Jadi ketika Papa tanya, "Hei manusia, di manakah engkau?" Itu ternyata betul-betul dia nggak tahu. Karena memang Adam dan Hawa sengaja melarikan diri, menyembunyikan diri. Nah, bukti Kejadian 3 itu diulangi di Wahyu pasal 3 ayat 20. Hari itu Tuhan Yesus pulang ke gereja Laodikia. Coba dengarkan. Karena Wahyu 3 ayat 20 tentang gereja Laodikia. Pertanyaannya, kalau dia Tuhan, perlu nggak dia mau masuk tunggu orang buka kuncinya? Rasanya aneh nggak? Aneh. Dia bisa masuk nggak tanpa dibuka? Sangat, dia Tuhan. Tapi Wahyu 3 itulah jawaban Kejadian 3. Kalau saudara dan saya tidak jujur, kalau saudara dan saya sengaja menyembunyikan diri di dalam kepura-puraan,
Jangan saudara kaget. Tuhan tidak tahu. Lama saya belajar ini. Sampai suatu hari. Saya menemukan ayat di Mazmur 83 kok tidak salah ya. Nanti bisa dicari. Mazmur berkata, Tuhan itu matahari kebenaranku. Wih, matahari. Saya tanya. Seandainya sekarang siang hari. Ya. Terus ruangan ini dindingnya kaca semua, full. Sampai pintu apa kaca, siang. Tuhan matahari. Dengar ya ilustrasi ini. Tapi kita tutup semua dinding kaca ini dengan tirai warna hitam tebal. Siang hari, jawab pertanyaan saya. Sinar matahari bisa masuk enggak? Lo jawab, kalau kita tutup rapat. Enggak bisa. Di situ saya bertobat. Ampuni Tuhan. Jadi matahari itu walaupun sedang terik-teriknya tengah hari. Tapi kalau kita tutupi saat cahayanya, dia enggak bisa tembus. Maka itu jangan biarkan Tuhan kita tutupi dengan kepura-puraan kita. Jangan, saudara. Ayo kita belajar jujur mulai hari ini di hadapan Tuhan. Supaya jam berapa saja, kapan saja, Bapa di surga bisa tetap hadir di hidup kita. Maka itu nanti malam, yang di Indonesia sudah malam, yang di Amerika selamat pagi, Eropa selamat siang. Ayo kita periksa hati kita. Maka itu kenapa pemazmur berdoa, selidikilah aku ya Tuhan, ujilah aku. Kenapa? Ya karena kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikan sesuatu. Jadi saya ulangi lagi, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan doa, bukan dengan puasa, bukan dengan baca Alkitab, bukan dengan memberi persembahan, bukan dengan melayani, tapi dengan jujur dan terbuka. Ini aku Tuhan, ini aku. Maka itu kepada orang yang tulus, Bapa kita akan nyata luar biasa. Sungguh. Coba saya tambah satu ayat. Sering saya merenungkan ayat ini. Dan saya nggak bosan-bosan. Mazmur 73 ayat 1. Wih, luar biasa. Leo, terima kasih kamu hadir. Papa senang sekali. Udah lama nggak ketemu kamu, Leo. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya sudah. Menurut Mazmur 73 ayat 1 saya tanya dulu. Apakah Tuhan selalu dan pasti baik pada semua orang Kristen? Jawab. Apakah Bapa di surga pasti dan selalu baik pada anak-anaknya? Tidak. Yang lain jawab dong. Selalu baik enggak? Loh, saya tanya. Setelah kita baca Mazmur 73 ayat 1, 73 Filipus bukan 83. Apakah Bapa di surga pasti dan selalu baik kepada anak-anaknya? Tidak. Nah, yang di Zoom ada yang salah jawab. Tidak. Bapa hanya baik kepada orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Weh. Maka itu kalau ada di antara kita suka ungkit-ungkit, Tuhan aku ini kurang apa? Doa pagi sudah loh Tuhan. Doa malam sudah. Ikut persekutuan doa sudah. Puasa sudah. Baca Alkitab sudah. Kenapa begini? Hari ini jawabannya ada di sini. Kalau hati kita kotor, hati kita bengkok-bengkok, enggak tulus.
maka kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa di surga pasti kita nikmati. Nah, sekali lagi, untuk hati tulus dan hati bersih, itu karena pengaruh orang lain atau keputusan kita sendiri? Keputusan sendiri. Enggak dipengaruhi orang lain. Jadi kita harus tahu keadaan ini. Bagaimana suasana dan situasi hati kita. Jadi berkenan itu bukan karena ada orang berdoa. Bukan. Berkenan itu karena urusan kita dengan Tuhan. Tadi sore ada seorang anak saya. Berapa waktu yang lalu saya pelayanan di kota mereka. Ya, hampir seminggu, 5 hari. Terus dia tanya begini. Pap, selama Papa di sini, kok Papa nggak pernah ngundang orang untuk mendoakan untuk yang sakit? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Dia kaget waktu saya jawab. Saya bilang, Tuhan tidak terpengaruh untuk memberkati seseorang karena doa orang lain. Betul atau salah? Saya jawab, betul atau salah? Itu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Kita mau nyuruh-nyuruh Tuhan tolong berkati dia. Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan tolong begini. Nah kalau dianya sendiri gak beres. Ngerti gak maksud ini saudara? Kalau hatinya sendiri gak beres, Tuhan bisa terpengaruh? Tolong jawab, Tuhan bisa terpengaruh? Tidak. Urusan pribadi. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 2. Ayat 24 dan 25. Yohanes 2. Yohanes 2. Coba 22 atau jangan. Kayak dulu. Ya betul, 24 25. Ayo kita lihat. Yohanes 2 24 25. Baca. Yohanes 2 24 25. Sudah semuanya? 1 2 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Nah, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Wih, ini luar biasa. Sejak saya mengenal firman ini, saya sudah nggak bisa lagi doakan orang. Mau doakan apa? Karena urusannya dengan siapa? Pribadi orang itu dengan Tuhan, bukan urusan dengan kita. Jadi anak saya itu kaget. Oh, baru tahu dia firman ini. Jadi kalau gitu doakan orang percuma. Ya memang. Contoh begini ya. Misal Imelda bilang, Tuhan, Koden itu layak engkau tolong lu Tuhan. Oh Tuhan, Koden itu begini loh. Tuhan, Koden itu begitu. Kira-kira Tuhan terpengaruh gak? Enggak. Karena itu loh kalimat kedua. Karena Yesus Tuhan tidak perlu diberitahu, diberi kesaksian tentang orang lain. Karena dia tahu isi hati orang itu. Ya sudah. Dia tahu kok. Maka itu yang hari-hari ini masih hobinya mendoakan orang. Bacakan firman ini. Bukan karena doaku Tuhan tolong kamu. Karena hatimu dengan Tuhan yang perlu kamu bereskan. Sulit. Saya pernah mengajar ini di satu tempat. Wah, saya dibentak, dimarahi oleh hamba Tuhan. Dibilang saya sesat. Enggak bisa. Tuhan tidak bisa kita pengaruhi untuk memberkati orang lain. Nah ya, ini ada dari Lampung bilang,
Seringkali saudara kita berkata bantu dalam doa ya. Maaf saudara, sebetulnya itu salah. Setelah kita tahu Yohanes 2, 24, 25, bantu doa itu salah. Sebab semuanya Tuhan ingin ya minta kita bereskan hidup ini dengan Tuhan. Kalau hati kita beres, percayalah Tuhan juga akan membereskan semuanya itu. Amin. Jadi Tuhan tidak terpengaruh karena doanya orang lain. Tolong dicatat. Dia tahu semua isi hati kita. Nah, biasanya sombong, maaf ya. Pendoa itu sombong. Woi, setelah didoakan. Biasanya ditanya, tolong dimatikan mic-nya, anaknya siapa ini? Tolong host, ya. Maaf. Pernah nggak ada pendoa atau orang mendoakan setelah sekian hari, sekian minggu orangnya telepon? Bagaimana setelah kita doakan waktu itu? Pernah dengar nggak? Saya kaget saudara waktu Roh Kudus tunjukkan. Saudara tahu maksud orang itu tanya? Nah, doanya manjur atau tidak? Betul. Wih, sadis sekali. Nah, kalau doanya manjur, berarti orang itu hebat dong, bisa merintah Tuhan. Betul? Wih, ini luar biasa. Ngeri, saudara. Ngeri. Jadi ayo masing-masing kita berjuang untuk diri kita. Kalau kita mau berjuang untuk orang lain, bukan dengan doa, tapi dengan usaha kita. Harusnya begitu. Kalau dengan usaha kita untuk memberkati orang itu, ceritanya lain. Ini kesaksian saya tadi. Kami tiba berempat dari Surabaya dengan 3 anak saya. Nah, salah satu anak saya itu begitu tiba, kopernya nggak ada. Nah, karena dia lihat saya tenang, dia juga ikut tenang. Tapi kasihan, tadi ini mau mandi di pantai apa, nggak ada baju, sudah suruh beli saja. Nah, terus saya ditelepon dari pihak bandara, ternyata koper anak saya ini keambil penumpang lain. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, saudara ini loh, namanya Novi yang nangani. Aduh Pak, senang sekali saya ngelayani Bapak. Loh maksudnya? Nah itu dia kok tahu. Loh maksud saya kaget. Loh melayani bagaimana? Saya juga nggak telepon. Jadi dia telepon duluan. Bilang Pak, aduh ternyata koper anak Bapak itu bukan ketinggalan di Surabaya, kebawa penumpang lain. Itu. Oh ya, ya udah ini kami sedang ngelacak Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Berapa waktu kemudian, sudah Pak, sudah dikirim. Oh ya, aduh terima kasih. Loh itu dia heran. Bapak kok itu nggak marah-marah aja? Mau marah bagaimana? Siapa yang dimarahin? Kasihan dia dong. Oh dia nggak tahu kok. Ya toh. Iya. Mau marah kepada siapa? Enggak. Gitu. Udah. Nah, terus saya tunggu yang ngantar karena anak saya itu masih di pantai. Saya sudah pesan ke resepsionis. Kalau datang cepat telepon ke kamar, saya akan keluar. Saya mau kasih tip karena sudah ngantar gitu. Ya, ternyata total koper sudah di depan kamar. Loh. Saya telepon resepsionis. Enggak, orang lain lagi. Saya telepon resepsionis. Oh, iya Pak. Jadi tadi petugas, rupanya orang luar nggak boleh masuk. Nggak, maksud saya tuh mau keluar ke lobi. Aduh minta maaf Pak. Saudara maaf, saya cuma cerita. Saya langsung telepon balik ke bandara. Ternyata yang Novi itu sudah pulang, ganti orang lain, namanya Yanti. Yan, terima kasih lo tadi sudah ditolong gini. Boleh nggak saya minta nomor telepon driver yang ngangkut tadi? Oh ya boleh. Nah ternyata memang ini sebenarnya bukan urusan dengan bandara. Ya kerjasama bagaimana. Saudara, ternyata namanya Made siapa, orang Bali. Begitu dia kontak saya.
Ini yang luar biasa. Roh Kudus itu ngomong, layani dia. Dia tuh ada masalah itu sejak kecil. Oh ya? Nah, terus saya bilang, Made, terima kasih sudah antar koper anak saya. Terus saya bilang, Bapak ingin beri kamu tip karena saya ngantar. Gak perlu Pak, itu saya tugas kami, gak apa-apa. Saudara terserah. Akhirnya dia kasih nomor rekening. Maaf, saya kasih dia 200.000. Waduh, dia senang sekali. Nah, ketika hatinya terbuka, terus saya masuk. Ade, maaf ya, Bapak cuma tanya ini. Kalau salah ya maaf. Kamu itu kenapa? Masa kecilmu begini, begitu, begini, begitu. Wih, dia kaget, saudara. Saya ingin kesaksian ini menjadi berkat buat semua kita. Di setiap perjumpaan dengan seorang, gunakan perjumpaan itu untuk ada maksud Tuhan yang luar biasa. Betul? Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Itu cara hidup kita. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya gampang. Menyenangkan hati Tuhan, ini saya punya istilah ya. Menyenangkan hati Tuhan, kalau kita bisa tahu yang dia suka itu apa. Betul atau tidak? Kalau kita nggak tahu apa yang dia suka, yang bagaimana menyenangkan dia. Nah, itulah berkenan kepada Tuhan dalam hidup ini. Woi, kalau tiap hari kita lakukan itu, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jadi mulai hari ini, sibuklah dengan diri sendiri terhadap Tuhan. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Bereskan hidup ini untuk sungguh-sungguh kita menyenangkan hatinya. Supaya Tuhan menyatakan, aku cocok dengan hatimu. Kamu mengikuti semua keinginanku. Waduh, itu luar biasa. Jadi tidak ada pilihan lain. Coba Filipus, buka lagi yang TSI ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi. Wah, terjemahan sederhana Indonesia itu dahsyat sekali. Puji Tuhan, sampai ini Tan Kristiana ya. Itu kesaksian yang luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi. Yang terjemahan sederhana Indonesia TSI. Supaya kita makin hari makin berkenan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Udah. TSI-nya. Oh, tadi ada TSI-nya. Kok ini enggak ada? Ya, coba. Oke, sambil itu TSI ya, terima kasih. Tetapi waktu Yahweh menurunkan Saul dari taktanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Ini terjemahan yang lainnya. Aku sudah tahu tentang Daud. Ayo, kira-kira Tuhan tahu apa tentang kita kalau kita terbuka jujur. Aku sudah tahu tentang Daud, anak Isai itu, bahwa ia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Berbahagialah setiap kita kalau mulai hari ini Papa menemukan hati kita seperti hati Daud. Katakan amin. Hati yang bahwa dia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Wih, hebat sekali bukan? Oke, ternyata di Instagram saya ada pertanyaan. Saya akan baca.
Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana? Gimana dengan ayat ini? Saling mendoakan. Salah nak. Sebelum saling mendoakan, baca teliti. Suruh saling apa? Mengaku dosa dulu. Jadi letak kuasanya bukan saling mendoakan, tapi letak kuasanya saling mengaku dosa. Nah, coba kita lihat. Apa itu artinya saling mengaku dosa? Berarti mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada orang? Nah, dengar. Mana lebih mudah? Ngaku dosa ke orang atau ke Tuhan? Ayo, kenapa? Kok ngaku dosa ke Tuhan lebih gampang? Satu, nggak ada yang tahu, Tuhan nggak ngelihat. Dua yang paling penting, Tuhan mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Lu betul tidak? Padahal Yakobus 5:16 itu jelas. Supaya kita jadi orang benar, maka resepnya cuma dua. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Bukan kepada Tuhan. Jadi yang tanya ini urusannya kita, bukan dengan doanya orang itu. Jadi kalau saudara dan saya saling mengaku dosa, ada yang terbuka, jujur, dalam istilah yang lebih jelek ditelanjangi, atau kita menelanjangi diri kita sendiri. Sudah belum? Ayo, sama seperti yang saya katakan pertama, lebih mudah menelanjangi diri sendiri atau lebih mudah menelanjangi orang lain? Maaf ini. Nah itu kurang ajar kita ini memang. Kalau buka dosa orang lain, wih, hebat sekali gitu loh. Iya. Nah, jadi yang bertanya, perhatikan itu. Begitu saudara dan saya sudah saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka kita ini jadi orang benar. Dan doanya orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tolong ya yang bertanya lagi sekali. Doa orang yang benar. Itu yang benar yang berdoa atau yang mendoakan? Yang menentukan ini. Ayo. Yang mendoakan atau yang berdoa sendiri yang menentukan ini? Yang berdoa sendiri. Jadi bukan doanya orang lain. Saudara dan saya harus jadi benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk jadi benar itu, ayo kita telanjangi diri kita. Woi, berat loh ini saudara. Jadi, lain ya konsepnya. Ya, ini yang Tuhan inginkan atas hidup kita masing-masing. Jadi mau berubah mulai hari ini? Oh, tanya-tanya kok mau berubah mulai hari ini? Ya harus, kalau enggak ya rugi. Ayo kita berlomba-lomba untuk berkenan. Ya, dari Belanda transparan satu dengan yang lain. Betul. Transparan. Terbuka apa adanya. Gak usah jaim, gak usah pura-pura. Ya, apa ini? Dosaku gak habis-habis. Jadi gak bisa berdoa yang benar dong. Ada yang tanya. Ya habisin dosanya kayak kamu ngabisin makanan gitu loh. Kok susah betul Iya toh. Ayo habisin dosanya. Cukup. Gak ada lagi mulai besok. Malam ini habis. Cari orang yang bisa saudara percaya. Untuk kita menelanjangi diri kita. Hasilnya itu luar biasa. Jelas ya saudara? Percayalah. Hidup seperti ini tuh enak loh. Lega. Ringan. Maaf loh. Orang yang pakai topeng. Artinya orang itu sedang apa? Menyembunyikan sesuatu. Maka itu orang yang pakai topeng berbohong.
kata dari Belanda. Berarti orang itu tidak sedang menelanjangi dirinya sendiri. Justru dia nutupi. Jadi orang itu nggak bisa jadi orang benar. Karena nggak menelanjangi dirinya sendiri. Oke, pertanyaan berikut. Orang pakai topeng itu capek nggak? Capek. Bukan karena topengnya berat loh. Capek apanya? Nutupi terus. Yang pura-pura itu loh. Capek loh itu. Betul? Makanya lebih baik terbuka lah. Transparan. Ayo munafik. Betul, ada yang ngomong gitu. Ayo kita mulai menelanjangi diri sendiri. Capek, betul. Kalau orang itu nggak ada rahasia dalam hidupnya. Aduh, hidup itu ringan, betul. Nggak was-was terus. Ya, karena bebas, merdeka. Nah, seperti itu yang Tuhan mau. Lakukan firman ini, maka Papa, kita akan merasakan kebaikan Papa yang luar biasa dalam hidup itu. Betul. Dari Lampung komen, bohong pertama akan ditutupi bohong kedua. Betul tidak? Terus bohong kedua akan ditutupi dengan bohong ketiga. Akhirnya berlapis-lapis. Ngapain seperti itu? Oke? Puji Tuhan. Selamat menjadi orang benar dan berkenan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.